Oke, kita akan membahas tentang uji beda, uji hipotesis, analisis perbandingan dengan T. Perbandingan T-test. Oke. Ada yang nggak bisa menjelaskan sedikit apa itu analisis perbandingan atau uji T? Kalian sudah buat videonya kan tentang ini? Silakan saya berikan kesempatan yang mau menjelaskan sedikit tentang uji T ini. Iya, atas nama siapa? Muhammad Zohir, Pak. Muhammad Zohiru, silahkan. Saya ketahui dari uji beda ialah biasanya uji ini digunakan untuk mencari perbedaan. Bisa juga untuk antara dua sampel atau beberapa. Oke, sudah? Iya Pak, sudah Pak, itu saja. Singkat sekali ya. Oke. Uji beda. Uji hipotesis dengan analisis perbandingan. Uji hipotesis dengan analisis perbandingan. Yang pertama, ini merupakan bagian daripada statistik parametrik atau analisis parametrik. Kita fokusnya ke analisis parametrik yang memiliki parameter yang harus dipenuhi sebelum dianalisis lebih lanjut. Terus yang kedua, perbandingan rata min. Jadi di sini fokus pada membandingkan min atau rata atau rata-rata atau X bar antara variabel X dengan variabel Y atau nilai X1 dengan X2 begini. X1 dan X2 kira-kira berapa perbedaannya? Perbandingan satu kelompok data atau dua kelompok data. Satu kelompok data atau dua kelompok data itu bisa dibandingkan. Kalau satu kelompok data ini ada biasanya pre dan post. Ini nilainya berapa, ini nilai berapa. Kalau dua kelompok data ini dan ini nilainya berapa, ini nilainya berapa. Itu untuk membandingkan apakah perbedaan keduanya itu signifikan atau tidak. Nah, harus memenuhi asumsi dasar pengujian, baik itu normalitas, independensi, homogenitas, dan lain sebagainya. Kita langsung di sini. Jenis analisis perbandingan. Analisis perbandingan atau uji beda ada dua macam. Ada yang sampelnya di bawah 2, maksimal 2. Ada yang jumlah sampelnya di atas 2. Kita akan belajar tentang yang di bawah 2, yaitu uji T, disebut uji T. 2 sampel atau di bawah 2 intinya. Kalau sini di atas 2, namanya uji F atau ANOVA, Analysis of Variance. Ini definisinya. Nah, uji rata-rata dua kelompok sampel disebut dengan T hitung. Ini definisinya. Oke. T-test. A T-test is a type of inferential statistic. Oke. T-test ini merupakan salah satu tipe daripada inferential statistic atau statistik inferential used to determine if there is a significant differences between the means of two groups which may be related in certain features. Artinya di sini T-test digunakan untuk mengetahui, untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan, nilainya itu berbeda nggak secara signifikan antara dua mean, antara dua kelompok atau antara dua rata. The t-test is one of many tests used for the purpose of hypothesis testing in statistics. Jadi hipotesis atau tes hipotesis ya. Ada 3 macam secara garis besar. Ada uji korelasi, ada regresi, ada uji beda. Nah, ini uji beda terdiri dari 2, ada uji T, oke, ada uji F. Uji T ini 2 kelompok yang dibandingkan atau satu kelompok tapi terdiri dari 2 skor.
yang dibandingkan. Kalau uji F ini analisis of varian, ini lebih daripada 2 kelompok yang dibandingkan. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Oke, jadi tujuannya sebenarnya untuk membandingkan kalau uji T ini 2 kelompok, apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Nah, untuk uji T sendiri terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada dependent or paired sample t-test, yang ketiga ada independent sample t-test. Kalau one sample t-test hanya satu sampel yang kita ujikan, tapi kita punya parameter tertentu untuk membandingkan dengan sampel ini. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kalau dependent ini satu sampel, tapi diuji 2 kali. Satu pengujian pertama dan pengujian kedua. Nilai pengujian pertama berapa, nilai pengujian kedua berapa, kemudian dibandingkan. Apakah ini perbedaannya signifikan atau tidak. Terus yang ketiga, independent sample t-test ini membandingkan 2 kelompok yang berbeda, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini yang dibandingkan. Apakah berbeda nilainya secara signifikan. Kalau ini hanya satu kelompok, tapi kita sudah punya parameter penilaian yang digunakan untuk membandingkan nilai parameter ini dengan nilai yang diperoleh. Oke. Ini sama tadi penjelasannya. Langsung saja. One sample t-test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata suatu kelompok data dengan suatu rata tertentu. Jadi kita ada pegangan data tertentu yang kemudian dijadikan bahan acuan dalam pembandingan ini. Oke ya. Misalnya, yang di mute ya, di mute suaranya. Misalnya, seorang guru ingin membandingkan nilai ujian matematika semua siswa kelas 3 dengan rata-rata nilai ujian tahun yang lalu. Oke, rata-rata ujian tahun lalu yaitu 6,5. Jadi tahun lalu rata-rata nilai ujiannya itu 6,5. Oke, yang di mute dulu siapa? Rivenia Putri Siombo. Tolong di mute ya. Oke, rata-rata ujian tahun lalu itu 6,5. Apakah nilai rata-rata tersebut berbeda secara signifikan dengan rata-rata 6,5 atau tidak? Maksudnya gini, seorang guru ingin membandingkan nilai ujian matematika anak kelas 3. Anak kelas 3 saat ini dengan nilai rata-rata anak kelas 3 tahun lalu. Tahun lalu menjadi parameter yaitu nilainya 6,5. Dan tahun ini menjadi nilai yang akan dibandingkan dengan nilai tahun lalu. Oke. Misalnya di sini nilainya 7. Anak kelas 3 saat ini nilainya 7. Nah, kita ingin membandingkan apakah 7 ini berbeda secara signifikan dengan nilai tahun lalu yang 6,5. Sebenarnya di situ. Nah, ini contohnya. Sudah ada rata sebelumnya. Rata sebelumnya tadi 6,5. Rata yang diperoleh sekarang itu 7 atau rata-ratanya 7 diperoleh nilainya itu rata-ratanya 7. Nah, sekarang pertanyaannya kita ingin membandingkan kira-kira yang tinggi yang mana? 6,5 kah? Apakah berbeda tingginya 6,5 atau 7? Secara langsung kita bisa melihat bahwa yang lebih tinggi itu 7. Tapi belum tentu secara statistika. Statistika belum tentu ini yang lebih tinggi. Bisa saja antara nilai 7 dengan 6,5 itu tidak berbeda secara signifikan. Artinya nilainya sama. Seperti itu. Nah, apa yang terlihat menurut kita itu belum tentu itu menjadi kenyataan menurut statistik. Oleh sebab itu, karena penilaian setiap individu itu subjektif, oleh sebab itu ada namanya statistik untuk menyamakan persepsi kita. Antara 6,5 sampai dan 7 ini menurut kita lebih tinggi 7. Secara statistik setelah diolah bisa saja
dia bedanya tidak signifikan. Mungkin ini bisa lebih tinggi, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada maknanya nilai tinggi itu. Kalau secara statistik, bisa saja seperti itu. Tergantung lagi daripada signifikansinya. Ini rumusnya, T sama dengan X bar dikurang mu per S dikurang akar N. Nanti saya kasih contoh langsung saja. Terus yang kedua, dependent sample t-test. Satu kelompok sampel yang sama. Jadi hanya satu kelompok. Misalnya anak kelas B semester 2 semester berapa kalian itu? 4 ya. Anak kelas B semester 4 misalnya. Semester 3. Oke. Di tes yang pertama, tesnya misalnya dapatnya 8. Tes yang kedua dapatnya 10. Nah, secara langsung, secara kasat mata, kita bisa lihat bahwa nilai 10 ini lebih tinggi daripada nilai 8. Tapi secara statistik belum tentu. Nanti kita bandingkan apakah nilai ini berbeda secara signifikan atau tidak. Jika berbeda secara signifikan, artinya ada proses yang dilalui di sini yang dinyatakan berhasil menaikkan nilai ini. Kalau tidak berbeda, berarti proses yang dilalui di sini tidak tidak berbeda atau tidak bermanfaat sama sekali karena tidak berbeda, Ji. Di sini sebenarnya tujuan pemberian intervensi, apakah intervensi yang diberikan itu berhasil atau tidak. Oke, jadi satu sampel tapi diuji 2 kali. Ini rumusnya. Nah, contohnya begini. Ini contohnya, rata-rata penjualan. Nilai rata-rata penjualan sales 1, 2, dan seterusnya ada 15 orang sales diuji. Ini rata-rata penjualannya di hasilnya seperti ini. Nah, setelah diberikan pelatihan marketing, ternyata penjualannya naik seperti ini. Nah, kalau kita lihat sih ada yang naik, ada juga yang turun. Nah, kalau kita datanya misalnya ada 1.000 orang, nggak mungkin kita lihat satu-satu, naiknya atau turunnya. Tetapi kita lihat secara statistika. Nah, kita menggunakan uji beda. Apakah rata-ratanya yang ada di sini dengan yang ada di sini berbeda secara signifikan atau tidak? Jika rata-ratanya berbeda secara signifikan, artinya pelatihan yang diberikan itu berhasil. Kalau perbedaannya tidak secara signifikan, artinya pelatihan yang diberikan tidak berhasil. Oleh sebab itu, kita bisa mengambil suatu keputusan bahwa pelatihan itu berhasil atau tidak tergantung daripada signifikansi perbedaan rata-rata sebelum dan setelah pelatihan. Oke. Sekarang independent sample t-test. Independent sample t-test 2 kelompok. 2 kelompok sampel yang berbeda. Ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa. Misalnya kelas A dan kelas B. Kelas A nilai statistiknya anggaplah 6. Kelas B nilai statistiknya anggaplah 7. Nah, kita ingin membandingkan apakah rata-rata nilai kelas A dan kelas B ini berbeda secara signifikan. Nah, kalau berbeda secara signifikan artinya ada metode yang diberikan di kelas B tidak diperoleh di kelas A ataupun sebaliknya. Tapi kalau tidak berbeda artinya metode pelajaran yang diberikan di kelas A sama dengan di kelas B karena tidak berbeda secara signifikan. Walaupun secara nilai berbeda tapi tidak signifikan atau tidak berarti. Nih, independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata 2 grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk 2 subjek sampel yang berbeda. 2 subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu harus diketahui bahwa variannya sama. Ini rumusnya. T-test assumption. Kita langsung praktek saja ya. Saya buka datanya dulu di sini. Analisis perbandingan T-test.
Atau ada yang mau bertanya dulu? Dipersilahkan. Tidak, Ji. Pak. Tunggu dulu ya. Nah, saya buka ini. Ini kita ingin mengetahui, sudah terlihat ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Share. Kok ini? Saya salah share. Nah, kalian sudah lihat ini enggak? Gender, usia, tanggung jawab. Keluar. Nah, sudah lihat ya? Nah, ini adalah contoh data kita. Kita ingin mengetes apakah secara ini dulu, secara one sample t-test. Kita sudah punya ini. Oke, Pak. Ya. Kenapa? Kayaknya belum. Ini saya belum ter. Oh, belum. Semuanya belum lihat ya? Atau sudah? Sudah, Baru Pak. muncul. Sudah. Pak. Ada kan? Oke, mana sudah? Ini adalah data. Ada gender, jenis kelamin, usia, tanggung jawab, asal daerah, percaya diri, prestasi, golongan darah. Misalnya sini percaya diri. Percaya dirinya ini nilai yang pertama. Oke, ini nilainya percaya diri. Kita ingin mengetahui apakah percaya diri anak kelas B. Oke, anak kelas B itu berbeda dengan anak kelas B tahun lalu. Kita sudah dapat nilai tahun lalu itu, anggaplah percaya dirinya 10. Analyze, compare mean, one sample t-test. Ini one sample t-test ya. Oke. Langsung ke percaya diri, dimasukkan. Tahun lalu itu percaya dirinya anggaplah berapa ya? 6. Tahun lalu yang menjadi parameter kita, anak tahun lalu itu 6 percaya dirinya. Sekarang itu kita ingin membandingkan apakah rata-rata percaya diri anak kelas B tahun ini berbeda atau tidak dengan anak percaya diri pada anak semester anak sekarang ini dengan anak semester lalu. Oke, langsung saja ditulis 6 di sini, nilainya menjadi parameter pembanding kita, habis itu oke. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat hasilnya enggak? Enggak ya. Tidak, Pak. Belum, Pak. Nah, sudah? Sudah? Ya, Pak, sudah. Oke, sekarang kita kembali. Nah, ini adalah output daripada skor percaya diri PD anak tahun lalu itu 6. Sekarang PD dapatnya rata-ratanya 7,35. Lihat kan 7,35. Nah, kita ingin membandingkan apakah dua kelompok ini berbeda secara signifikan atau tidak. Apakah nilai ini berbeda secara signifikan atau tidak. Kalau dilihat secara langsung, yang tinggi pasti tahun sekarang dong. Kan 7,25. Yang lalu itu hanya 6. Itu menurut kita, tapi menurut statistik belum tentu. Karena di sini ada perhitungan errornya, perhitungan yang lainnya, perhitungan statistikanya. Sehingga ada perhitungan tersendiri yang menandakan bahwa sesuatu nilai itu berbeda secara signifikan ketika nilainya begini, begitu. Nah, sekarang yang pertama, ketika Anda melihat sampel seperti ini, apa hal yang perlu dibaca? Teknik membacanya sama aja pada uji korelasi maupun regresi. Yang pertama dibaca apanya? Ada yang masih ingat? Kemarin kayaknya tugasnya ada tuh. Oke, jangan sampai lupa itu. Yang pertama dibaca itu signifikansinya berapa? 0,64. 0,064. Nah, syarat signifikan atau tidak signifikan itu harus berapa?
Di atas 0,05 atau di bawah 0,05? 5. Berapa? Di bawah 0,05, Pak. Harus di bawah 0,05. Ini di bawah atau di atas 0,05? Di atas, Pak. Di atas, berarti dia di atas 0,05. Artinya kalau di atas 0,05, artinya apa? HO diterima. Apa? H0 Pak diterima. H0 diterima, HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan. Karena uji beda, artinya kita mengatakan tidak ada perbedaan antara skor percaya diri anak semester lalu dengan skor percaya diri anak semester sekarang. Artinya sama saja percaya dirinya antara anak semester lalu dengan semester sekarang. Artinya tidak ada peningkatan kepercayaan diri karena dia di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 maka ada perbedaan. Kan seperti itu. Oke, paham ya? Di sini. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Atau ada pertanyaan di sini? Tetap Anda lihat ini ya. Kita melihat ini signifikansi. Kita membandingkan nilai 6 ini dengan nilai min di sini. 7,3 dibandingkan sama 6. Kalau kita lihat kan lebih tinggi di sini. Tapi secara statistik itu masih belum karena dia di atas 0,05 signifikansinya yaitu 0,06. Artinya tidak ada perbedaan kepercayaan diri antara anak semester lalu dengan anak semester sekarang. Nilai ini tidak berbeda secara signifikan. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke berikutnya. Ke sini lagi. Oke, kita ingin menganalisis percayaan diri anak kelas B, oke, sebelum dan setelah pelatihan. Ada pelatihan kepercayaan diri atau prestasi lah, prestasi anak kelas B sebelum diberikan pelatihan, sebelum diberikan materi statistika dengan setelah diberikan materi statistika. Langsung analyze, terus compare mean, ini paired sample t-test. Paired sample t-test, satu sampel saja. Oke, kita masukkan prestasi sebelum, ini sebelum pelatihan, oke, dan setelah pelatihan dimasukkan langsung saja, oke. Oke, saya keluarkan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama, dilihat apanya? Oke, saya tanya ke kalian, yang pertama dilihat apanya? Korelasi Pak, terus signifikansi. Apanya? Korelasinya Pak. Kita sebenarnya nggak perlu melihat korelasinya. Kenapa? Karena bukan masuk poin penting di sini. Kalau kita mau lihat sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi yang kita paling utama kita lihat di sininya. Mana signifikansinya di sini. Oke. Kalau ada korelasi, ini kan ada korelasi kan? Karena dia ada korelasi antara sebelum dan setelah. Ada korelasinya. Pasti juga ada di sini. Mestinya ada di sini. Oke, dia signifikan. Artinya bahwa pelatihan yang diberikan itu memberikan efek positif. Sebelum pelatihan nilainya berapa? Ini sebelum pelatihan kan 5,9. Setelah pelatihan nilainya meningkat menjadi 8,40. Artinya proses yang ada sebelum pelatihan ini ada proses yang berhasil diberikan. Mungkin kursus kah atau mungkin belajar intens kah atau mungkin training dan lain sebagainya. Sehingga dari 5,9 menjadi 8,4. Ini berbeda secara signifikan. Yang pertama kita lihat signifikansinya di bawah 0,05. Oke. Dan kemudian kita lihat yang tinggi yang mana, setelah atau sebelum? Pasti setelah. Artinya proses intervensi yang diberikan di sini berjalan dengan lancar atau dengan baik sehingga menaikkan nilai menjadi 8,4. Oke, paham? Perbedaan min antara keduanya itu minus 2,5.
5 ditambah ditambah 2,5, 5,90 tambah 2,5 menjadi 8,4. Jadi perbedaannya itu 2,5. Oke, jadi secara statistik memang mereka berbeda. Itu baru dikatakan ilmiah. Oke, sekarang yang ketiga. Share screen. Nah, kita ingin membandingkan antara jenis kelamin. Kita ingin melihat percaya diri ditinjau dari jenis kelamin atau asal daerah bisa juga. Nanti kita lihat di sini. Compare mean, habis itu independent sample t-test. Habis itu kita ingin mau melihat apa? Asal daerah kah atau jenis kelamin? Kita menggunakan jenis kelamin aja, gender, karena 2. Gender, terus kita ingin melihat percaya diri ditinjau dari gender. Percaya diri 1 dan kelompok 2. Continue. Langsung oke. Stop sharing. Oke. Nah, ini. Oh, tidak bisa ini. Nah, sama sebenarnya. Ini contohnya, cuma ini ada masalah. Cuman minimal kita bisa melihat, datanya sini agak error. Minimal kita bisa melihat yang pertama, oh tidak bisa di sini. Tunggu dulu ya, saya. Analyze, compare, independent, gender, berdasarkan satu. Independent sample t-test. Ada masalah. Oke, kita kembali. Di sini aja. Nah, sebenarnya kalau untuk independent sample t-test, sama aja prinsipnya di sini. Sama aja. Yang pertama dilihat adalah signifikansinya di sini. Habis itu dilihat apakah dia signifikan atau tidak. Nanti ketika kita melihat yang mana lebih tinggi, apa kelompok 1 atau kelompok 2, kita lihat min-nya. Min yang tertinggi yang mana? Baru kita bisa menentukan ada perbedaan secara signifikan. Yang tinggi adalah kelompok min yang memiliki nilai yang tinggi. Tapi kalau signifikansinya tidak 0,0 di atas 0,05 arti dia di atas 0,05 artinya tidak ada perbedaan signifikan walaupun min-nya tinggi untuk independent sample t-test. Tapi di sini masih error, datanya ada yang kacau. Intinya seperti itu. Pada prinsipnya antara paired sample t-test, independent atau one sample t-test itu pada prinsipnya sama. Yang pertama kita lihat signifikansinya, terus yang kedua kita lihat selisih min-nya. Kira-kira siapa yang tinggi di antara 2 sampel yang diperbandingkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dipersilahkan. Pak, Sinar. Ya, silahkan. Sinar. Kan di kelompokku 1 sampel, Pak. Berarti saya pakai yang independent sample t-test. Satu sampel ya. Berarti independent sample, bukan. Dia menggunakan one sample t-test. Variabel apa variabelnya? Kan asli 10 hari Pak pakai independent sample t-test terus bisa juga independen. Dengan jenis kelamin. Nanti dibagi menjadi jenis kelaminnya. Bisa juga seperti itu. Laki-laki dan perempuan toh? Berarti saya pakai one sample t-test Pak sama independen
atau salah satunya? Bisa salah satunya. Anda mau yang mana? Kalau one sample t-test itu ini dibagi sama saja sih berdasarkan demografinya. Kalau independen, kalau Anda ingin membagi dua data itu berdasarkan jenis kelamin juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih sarankan itu one sample t-test. Karena itu hanya satu sampel. Independen lah. Oh, iya. Karena one sample harus independen. Karena kalau one sample t-test itu ada parameter yang ditentukan. Sementara kita nggak ada parameternya kan. Oke, jadi itu fokus pada independent sample t-test berdasarkan jenis kelamin. Oke ya, Sinar. Berarti Anda harus di dua. Tidak, hanya satu. Berarti salah satu. Enggak harus dua, cukup independent sample t-test saja. Oke? Oh iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini materi yang selanjutnya kita masuk ke materi tentang Anies uji beda, perbedaan lebih daripada 2 min. Ini kan tadi hanya 2 min, ya kan? Hanya 2 rata atau hanya 2 kelompok data. Untuk pekan depan kita masuk ke perbedaan lebih daripada 2 kelompok data atau kita menggunakan uji ANOVA, Analysis of Variance. Untuk tugas minggu depan, saya tidak berikan tugas. Jadi tugas pekan depan itu, waktu untuk mengerjakan tugas, Anda fokus mengerjakan tugas kelompoknya saja. Karena lagi-lagi 2 pekan depan itu, kita akan UAS secara offline ataupun online. Jadi nanti ketua kelasnya mempersiapkan online ataupun offline, yang mana di list. Kalau ada mau offline silahkan, mau ada online juga silahkan. Saya nggak batasi. Nanti ketua kelasnya yang bertanggung jawab itu. Yang jelas intinya yang dipelajari adalah sesuai dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya dan mengacu pada proposal Anda. Jadi yang menentukan adalah proposal Anda, apakah sesuai dengan penjelasan atau tidak. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa pekan depan. Tidak ada tugas untuk pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.